Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas transformasi geometri dengan matriks part yang ke-21, yaitu tentang komposisi rotasi. Simak terus video ini sampai akhir. Sama halnya dengan transformasi sebelumnya, pada rotasi ini juga ada yang namanya komposisi rotasi. Ingat ya, komposisi itu kan artinya transformasinya dilakukan lebih dari sekali. Jadi kalau komposisi rotasi, artinya pada suatu titik, suatu garis, atau persamaan apapun, itu dilakukan perputaran atau rotasi lebih dari sekali. Bisa 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih. Oke, jadi di sini contohnya, misalkan saya punya titik A. Titik A koordinatnya X, Y. Lalu, titik A ini diputar, dirotasikan terhadap titik pusat tertentu. Misalkan titik pusatnya O, 0,0 di sini. Maka ingat caranya, kan dibuat garis dari titik pusat ini ke titik A. Misalkan garis yang warna biru ini, panjangnya R. Oke, lalu cara membuat titik A aksen kan garis ini diputar sejauh alfa misalkan. Diputar sejauh alfa, maka garisnya menjadi seperti ini, panjangnya R juga. Maka titik A akan diputar menuju ke sini. Berarti ini adalah koordinat bayangannya. Atau titik A aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. Oke, kemudian tidak selesai sampai sini. Titik A aksen ini diputar lagi terhadap pusat yang sama, yaitu 0,0. Misalkan sejauh beta. Maka garis warna biru ini berputar menjadi di sini, ya kan? Kemudian di sini kita gambar titik bayangannya. Berarti dari A aksen ini diputar sejauh beta, jatuhnya di sini. Ini adalah titik A double aksen, koordinatnya X double aksen, Y double aksen. Nah, kalau kalian lihat, dari titik A ke titik A double aksen, ini sebenarnya bisa kita anggap hanya satu transformasi, yaitu rotasi terhadap pusat O sejauh dari sini ke sini. Berarti alfa ditambah beta. Logikanya kan gitu. Ngerti ya? Atau di sini bisa kita ambil kesimpulan. Komposisi dari dua rotasi dengan sudut putar sejauh alfa dan beta terhadap pusat yang sama ekivalen dengan rotasi terhadap pusat tersebut sejauh alfa plus beta. Masuk akal kan? Selama diputar terhadap pusat yang sama, yang pertama misalkan diputar 30 derajat, yang kedua diputar 60 derajat, ya berarti sama aja cuma sekali rotasi tapi sudutnya dijumlah 30 plus 60 jadi 90 derajat. Kan gitu, selama pusatnya sama. Kalau pusatnya nggak sama ya nggak bisa. Pusat sama ini belum tentu 0,0 ya. Bisa juga pusat yang lain 1,2, 5,4. Ya pokoknya yang A, B bukan 0,0. Bisa juga asalkan rotasi pertama dan rotasi kedua itu pusatnya sama. Ya harus pusat yang sama. Kalau pusatnya nggak sama nggak bisa sudutnya dijumlahkan. Karena kan acuannya beda. Ngerti ya? Dan di sini, ini tidak hanya terbatas hanya komposisi 2 rotasi. Bisa kalian kembangkan 3 rotasi misalkan. Sudut putarnya alfa, beta, sama gamma. Selama diputarnya terhadap pusat yang sama, ya ekivalen dengan rotasi terhadap pusat tersebut sejauh alfa plus beta plus gamma. Dan seterusnya, mau 4 kali rotasi, sampai berapa kali rotasi pun, asalkan terhadap pusat yang sama, itu boleh dijumlahkan. Oke, paham ya? Kita langsung ke contoh soal. Titik B 4,-5 diputar 70 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat P, A, B menghasilkan titik B aksen. Kemudian, titik B aksen diputar 160 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat yang sama, menghasilkan titik B double aksen, koordinatnya -6, -7. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik pusat rotasi tersebut. Oke, agar tidak membingungkan kita buat bagannya. Jadi di sini titik B ya, titik B koordinatnya 4,-5. Titik B ini dirotasikan. Jadi lambangnya seperti ini, R kurung kotak, kurung lagi, pusatnya nggak tahu A, B, justru itu yang ditanyakan. Koma sejauh 70 derajat berlawanan arah jarum jam. Ingat ya, rotasi berlawanan jarum jam itu plus. Berarti ini 70 derajat. Oke, menjadi titik B aksen. B aksen nggak tahu koordinatnya berapa. Lalu B aksen ini diputar lagi, dirotasikan lagi dengan pusat yang sama. Berarti di sini juga A, B. Sejauh berapa itu? 160 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam berarti negatif, berarti koma -160 derajat. Menjadi titik
B double aksen yang koordinatnya diketahui min 6, min 7. Yang ditanyakan adalah titik pusat rotasi tersebut atau A, B ini berapa. Oke, nah kalau kalian lihat di sini kan pusatnya sudah sama-sama A, B. Berarti kalau dari B langsung ke B double aksen, ya tinggal dijumlahkan. Ekuivalen dengan rotasi terhadap pusat tersebut sejauh alfa plus beta. Alfanya berapa di sini? 70 derajat. Betanya min 160 derajat. Berarti kalau alfa plus beta, kita hitung alfa plus beta itu sama dengan 70 derajat plus min 160 derajat. Berarti sama dengan min 90 derajat. Berarti ekuivalen terhadap rotasi sejauh min 90 derajat dengan pusat A, B. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Berarti ini kan transformasi dua kali ya. Jadi di sini kita pakai X double aksen atau XB di situ, XB double aksen. Jangan lupa karena pusatnya nggak 0,0, pusatnya A, B, ini minus A. Yang bawah YB double aksen itu minus B. Sama dengan matriks rotasi min 90 derajat itu adalah 0, 1, min 1, 0. Dikalikan sama XB min A kecil, YB min B kecil. Tinggal kita masukkan. XB double aksen, YB double aksen itu min 6 sama min 7 ya. Terus ini min 6 dikurangi sama A, A-nya nggak tahu. Ini dikurangi sama B, B-nya juga nggak tahu. Sama dengan ini 0, 1, min 1, 0. Lalu B koordinatnya 4, min 5. Ini 4 min A. Yang ini berarti min 5, min B. Oke, ruas kirinya tetap, berarti min 6, min A, min 7, min B, sama dengan ini baris kali kolom. Oke, baris pertama berarti 0 dikali 4 min A, 0. 1 dikali min 5, min B, min 5, min B. Sudah, ini min 5, min B. Yang bawah, min 1 kali 4 min A, berarti min 4 plus A. Ditambah 0 kali min 5 min B, 0 pasti. Jadi di sini ini min 4 plus A. Tinggal kita samakan. Berarti yang baris pertama min 6 min A sama dengan min 5 min B. Min B pindah ke kiri ya, kita buat persamaan. Berarti min A plus B sama dengan min 5 plus 6, berarti 1. Ini persamaan 1. Lalu persamaan 2 dari baris yang kedua ya. Berarti itu min 7 min B sama dengan min 4 plus A. A-nya pindah ke kiri lagi jadi min A min B sama dengan min 7 pindah kanan jadi plus 7. Min 4 plus 7 itu 3. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi persamaan 1 itu min A plus B sama dengan 1. Persamaan 2 itu min A min B sama dengan 3. Di sini ini bisa di plus, bisa di min ya. Kalau di min hilang A-nya, kalau di plus hilang B-nya. Misalkan saya tambah. Berarti yang hilang B-nya. Jadi min A plus min A, min 2A. Sama dengan 1 plus 3, 4. Berarti A sama dengan 4 bagi min 2, min 2. Kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan persamaan 1, min A plus B. Min 2 berarti 2. Plus B sama dengan 1. Berarti B-nya sama dengan 1 min 2 itu min 1. Berarti di sini koordinat titik P, titik pusatnya kan A, B ya. Berarti A-nya min 2, B-nya min 1. Oke, jadi kita dapatkan koordinat titik pusat rotasi tersebut atau titik P adalah min 2, min 1. Kita ke contoh soal berikutnya. Garis 6X plus Y min 18 sama dengan 0 adalah bayangan dari garis G karena rotasi 140 derajat dengan pusat O, dilanjutkan rotasi min 50 derajat dengan pusat yang sama. Tentukan persamaan garis semula. Jadi hati-hati, ini yang diketahui 6X plus Y min 18 sama dengan 0, ini persamaan bayangan. Jadi harusnya ada aksennya. Atau dalam hal ini karena rotasinya 2 kali, berarti ini anggapannya 6X double aksen plus Y double aksen min 18 sama dengan 0. Kita disuruh mencari persamaan garis awal atau persamaan garis semula. Kalau persamaan garis ya sudah, kita masukkan ke rumusnya ya. Tapi di sini ini kan komposisi rotasi ya. Kita hitung alfa plus betanya dulu karena di sini kan diputar 140 derajat dengan pusat O, dilanjutkan min 50 derajat dengan pusat yang sama, pusat O juga. O itu kan 0,0 ya. Jadi di sini kita hitung alfa plus beta.
tinggal kita jumlahkan. Jadi alfa plus beta sama dengan 140 derajat plus min 50 derajat. Berarti sama dengan 90 derajat. Oke, jadi nanti sudutnya atau matriksnya kita pakai matriks rotasi 90 derajat. Karena pusat O, ya langsung. Berarti kita buat rumusnya ya. X aksen, Y aksen, nggak ada min A, min B-nya. Atau lebih tepatnya ini double aksen ya. Karena kan ini sebenarnya rotasinya 2 kali. Jadi X double aksen, Y double aksen, sama dengan matriks rotasi 90 derajat itu 0, min 1, 1, 0. Dikali X, Y. Kita kalikan. Baris kali kolom ya. Ini baris kali kolom. Berarti ruas kirinya X double aksen, Y double aksen, sama dengan baris pertama 0 kali X 0 plus min 1 kali Y min Y. Bawahnya 1 kali X itu X plus 0 kali Y 0. Berarti ya X. Oke, berarti kita dapatkan ini X double aksen sama dengan min Y. Dan di sini hati-hati ya, karena disuruh mencari persamaan garis semula, diketahui bayangan, kita tidak perlu tukar. Biarkan aja X double aksen sama Y double aksen di ruas kiri. Nanti kita substitusi ke persamaan bayangan. Jadi X double aksen sama dengan min Y, biarkan. Lalu Y double aksen sama dengan X juga dibiarkan. Oke, lalu kita salin persamaan bayangan. Itu kan 6X, harusnya double aksen ya, karena kan persamaan bayangan. Plus Y double aksen juga, min 18 sama dengan 0. X double aksen kita substitusi dengan persamaan yang kita buat. X double aksen sama dengan min Y, berarti 6 dikali min Y plus Y double aksennya disubstitusi dengan X. Jadi plus X min 18 sama dengan 0. Tinggal kita hitung, berarti ini min 6Y plus X min 18 sama dengan 0. Jadi di sini kita susun ya. Berarti ini X min 6Y min 18 sama dengan 0. Ini persamaan garis semula atau persamaan garis G. Oke? Jadi kita dapatkan jawabannya persamaan garis semula atau persamaan garis G adalah X min 6Y min 18 sama dengan 0. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.